Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Eva Sri Ramayani akan menjelaskan tentang Satuan Karya Pramuka. Adapun dasar hukum gerakan pramuka. Dasar penyelenggaraan gerakan pramuka sebagai landasan hukum diatur berdasarkan yang pertama, Keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Keputusan kedua tentang Presiden RI nomor 118 tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Panji Muda Karana. Yang ketiga, Keputusan Presiden RI nomor 24 tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar pramuka. Yang keempat, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 203 tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Landasan hukum gerakan pramuka merupakan landasan gerakan setiap aktivitas dalam menjalankan tata laksana organisasi dan manajemen pramuka. Adapun gugus depan gerakan pramuka, gugus depan berdasarkan lokasinya dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu yang pertama, gugus depan biasa yang berpangkalan di sekolah yaitu SD, SMP, SMA, SMK, atau MA. Yang kedua, depan-depan teritorial yang berpangkalan di daerah tertentu atau lingkungan masyarakat tertentu, juga berpangkal di instansi-instansi. Yang ketiga, gugus depan luar biasa yang berpangkalan di sekolah luar biasa dan lembaga permasyarakatan. Yang keempat, gugus depan luar negeri yang berpangkalan di wilayah luar Republik Indonesia yang didirikan atas persetujuan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan perwakilan RI di negara tersebut. Yang kelima, gugus depan perguruan tinggi yang berpangkalan di perguruan tinggi. Nah, selain jenis gugus depan ini mempunyai pola pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada intinya sama, yaitu pembinaan anggotanya. Gugus depan perguruan tinggi mempunyai tujuan dan arah pembinaan anggotanya dengan menitikberatkan pada yang pertama, perguruan tinggi sebagai tempat persemaian pembinaan yang berkualitas. Yang kedua, perguruan tinggi sebagai tempat pemantapan kemampuan manajerial dan membaktikan ilmu yang telah diperoleh anggotanya guna mencapai salah satu satya, yaitu ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, administrasi pramuka. Adapun organisasi kepramukaan Indonesia. Yang pertama, Majelis Pembimbing atau MABI. Majelis Pembimbing bersidang sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan oleh Ketua Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing wajib mengadakan rapat konsultasi secara periodik dengan gudep satuan kuartir yang bersangkutan. Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka ada di tingkat Satuan Karya Pramuka. Pembina gugus depan, pamong saka, dan ketua kuartir secara ex officio menjadi anggota MABI bersangkutan. MABI terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua harian, dan beberapa anggota. Yang kedua, badan kelengkapan kuarcap dan kuaran. Dalam melaksanakan tugas dan keinginan kuartir, maka perlu dibantu badan-badan yang berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir. Nah, untuk hal ini ada dua tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat kuartir cabang dan badan kelengkapan. Yang kedua, tingkat kuartir ranting badan kelengkapan. Nah, perbedaan badan kelengkapan yang dimiliki kuartir cabang dan kuartir ranting hanya pada keberadaan lembaga pendidikan kader pramuka yang tidak dibentuk di tingkat kuartir ranting. Sedangkan koordinator gugus depan hanya ada di tingkat kuartir ranting, disingkat Korgudep. Yang ketiga, ada andalan pramuka. Andalan artinya yang dapat dipercaya untuk melaksanakan suatu tugas sesuai dengan yang diampunya. Andalan sebutan lain bagi pengurus kuartir. Contohnya, yang pertama, andalan nasional disingkat dengan ANNAS. Yang kedua, andalan daerah disingkat dengan ANDU. Yang ketiga, andalan cabang disingkat dengan ANCU. Yang ketiga, andalan ranting disingkat dengan ANRU. Yang keempat, pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka. Pembina dan pembantu pembina termasuk pramuka termasuk sebagai anggota dewasa yang melakukan proses pembinaan dan pendidikan kepramukaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Nah, pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka diatur sebagai berikut. 1. Pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, sedangkan pembantu
2. Pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 17 tahun. 3. Pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. Sedangkan pembantu pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 23 tahun. Yang keempat, pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 25 tahun. Sedangkan pembantu pembina penegak sekurang-kurangnya 23 tahun. Yang kelima, pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 28 tahun, sedangkan pembantu pembina penegak sekurang-kurangnya 26 tahun. Dan yang keenam, pembina pramuka sekurang-kurangnya telah lulus kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KMD dan membina anggota muda secara aktif. Nah, syarat ketentuan selain memiliki SHB, yaitu surat hak bina yang berlaku dalam jangka waktu tertentu, pengukuhan pengurus gugus depan pramuka yang terdiri dari pembina gugus depan, pembina satuan, pembantu pembina satuan dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing gugus depan. Selanjutnya, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Pramuka. Nah, susunan Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan anggota. BPK Pramuka dibentuk dan disahkan oleh Musyawarah Gerakan Pramuka dan dilantik bersama-sama dengan pengurus kuartir. Adapun tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan yang berfungsi pertama, memantau pengelolaan keuangan, kedua, pemeriksaan dan pengevaluasi keuangan, yang ketiga, pembina pengelolaan keuangan dan badan usaha kuartir. Adapun yang selanjutnya yaitu Dewan Kerja Pramuka, merupakan wadah pembinaan dan pengembangan koderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka. Anggota Dewan Kerja Penegak dan Pandega Putra-Putri dalam jajaran kuartir dipilih oleh Musyawarah Penegak dan Pandega Putra-Putri jajaran kuartir yang bersangkutan, kemudian disahkan dan dilantik oleh Ketua Kuartir yang bersangkutan. Nah, adapun Dewan Kerja terdiri atas 1. Tingkat nasional disebut Dewan Kerja Nasional atau DKN. Yang kedua, tingkat daerah disebut Dewan Kerja Daerah yaitu DPD. Yang ketiga, tingkat cabang disebut dengan Dewan Kerja Cabang yaitu DKC. Yang keempat, tingkat ranting disebut Dewan Kerja Ranting atau DKR. Yang selanjutnya, Lembaga Pendidikan Pramuka atau Lemdika. Lembaga Pendidikan Pramuka sering kita sebut dengan Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka atau disingkat Lemdika. Lemdika merupakan lembaga pendidikan bagian integral dari kuartir. Nah, Lemdika mempunyai fungsi yang pertama, penyelenggaraan dan pelaksana pendidikan dan pelatihan anggota dewasa. Yang kedua, pembinaan teknis tim pelatih dan anggota dewasa yang telah diberi sertifikat SHB atau SHL. Yang ketiga, pembina perusahaan. Yang selanjutnya, Satuan Karya Pramuka atau SAKA. Anggota Satuan Karya Pramuka adalah pramuka penegak dan pandega putra-puteri dari gugus depan di wilayah ranting yang bersangkutan tanpa melepaskan diri dari keanggotaan gugus depannya. Nah, sampai saat ini telah ada 8 macam satuan karya pramuka yang ada di Gerakan Pramuka, yaitu seperti yang tercantum. Yang pertama, Saka Bayangkara, bidang kepolisian, SK nomor 019 tahun 1991. Yang kedua, Saka Taruna Bumi, bidang pertanian, SK-nya nomor 078 tahun 1984. Yang ketiga, Saka Dirgantara, bidang keudaraan atau kedirgantaraan, SK nomor 018 tahun 1991. Yang keempat, Saka Kencana, bidang kependudukan, SK nomor 166 tahun 2001. Yang kelima, Saka Bahari, bidang kelautan, SK nomor 019 tahun 1991. Yang keenam, Saka Wana Bakti, bidang kehutanan, SK nomor 005 tahun 1984. Yang ketujuh, Saka Bakti Husada, bidang kesehatan, SK nomor 053 tahun 1985. Yang kedelapan, Saka Wirakartika, bidang kemiliteran, SK nomor 182 tahun 2007. Adapun penjelasan selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan dalam pramuka. Yang pertama, teori kepemimpinan. Adapun sebab-sebab munculnya seorang pemimpin yaitu yang pertama, teori genetis yang menyatakan pemimpin itu tidak dibuat tetapi pemimpin itu timbul atau ada dengan sendirinya. Yang kedua, teori sosial. Pemimpin itu harus dipersiapkan melalui pendidikan. Setiap orang bisa menjadi pemimpin bila mendapatkan pendidikan yang layak. Dan yang ketiga, teori ekologis atau sintesa.
Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mempunyai bakat memimpin dan kemudian dikembangkan melalui usaha pendidikan dan pengembangan pengalaman. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe deserter atau pembelot adalah tipe seorang pemimpin yang bermoral rendah, tidak mempunyai loyalitas atau rasa pengabdian atau memiliki dan tidak merasa terlibat. Yang kedua, tipe birokrat adalah tipe seorang pemimpin yang patuh, taat, cermat, dan keras dalam menegakkan peraturan. Yang ketiga, tipe misionaris adalah tipe seorang pemimpin yang terbuka, penolong, ramah, dan lembut hati. Yang keempat, tipe pembangun adalah tipe seorang pemimpin yang bersifat kreatif, dinamis, baik dalam pelimpahan wewenang, juga percaya kepada para bawahannya. Yang kelima, tipe autokrat atau adalah tipe seorang pemimpin yang tegas tapi cenderung kasar, sedikit bersifat diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala, angkuh, dan bandel. Yang keenam, tipe benevolent autokrat yang baik adalah tipe seorang pemimpin yang baik, lancar, dan tertib dalam melaksanakan peraturan, juga ahli dalam mengorganisir. Yang ketujuh, tipe kompromiser atau pengkompromi adalah tipe seorang pemimpin yang sifatnya mudah atau tidak tetap pendirian dan lemah dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan, tipe eksekutif adalah tipe seorang pemimpin yang dapat memberikan motivasi serta menjadi contoh, tekun, pandangan, serta wawasan cukup luas. Yang kesembilan, tipe karismatik adalah tipe seorang pemimpin yang mempunyai kelebihan daya tarik dan pembawaan tinggi. Yang ke-10, tipe paternalistik atau kebanyakan adalah mempunyai sifat kebapakan, suka melindungi, tetap jarang memberi kesempatan, banyak mengambil keputusan sendiri, suka berinisiatif. Yang ke-11, tipe militeristik adalah tipe seorang pemimpin yang suka memerintah atau menghendaki kepatuhan yang mutlak. Yang ke-12, tipe administrasi adalah tipe seorang pemimpin yang baik dalam penyelenggaraan administratif, seperti ketatausahaan yang rapi, berpikir efektif, dan efisien. Selanjutnya, syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama itu ada kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Yang selanjutnya, teknik kepemimpinan. Etika profesi pemimpin, yaitu kewajiban yang dimiliki seorang pemimpin, bagaimana seharusnya tingkah laku seorang pemimpin dan pengembangan moralnya. Yang kedua, dinamika kelompok, yaitu terjadinya interaksi hubungan timbal balik antar setiap anggota kelompoknya. Yang ketiga, komunikasi, arus informasi dan emosi yang tepat, penyampaian perasaan, pikiran, dan kehendak kepada individu atau kelompok lain. Yang keempat, pengambilan keputusan atau decision making, suatu hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin, walau sebenarnya cukup sulit. Yang kelima, keterampilan berdiskusi atau melakukan kompromi. Diskusi berasal dari bahasa Latin discussio, yang artinya memecahkan dalam berbagai potongan atau bagian. Artinya, diskusi itu bertujuan untuk memecahkan masalah, untuk mencari jalan keluarnya dengan mengambil kesimpulan. Adapun macam-macam saka, yaitu Saka Dirgantara, Saka Bayangkara, Saka Bahari, Saka Bakti Wisada, Saka Keluarga Berencana, Saka Taruna Bumi, Saka Wana Bakti, Saka Wirakartika, Saka Kalpataru, Saka Bina Sosial, Saka Pandu Wisata, Saka Pekerjaan Umum, Saka Pustaka, Saka Teknologi, dan Telematika. Baiklah, demikianlah yang dapat saya presentasikan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat.